Selamat siang, Bapak Ibu peserta webinar. Selamat siang, Bu. Bu Dini. Mohon izin, Bapak Kepala, apakah kegiatan webinar siang hari ini bisa kita mulai? Oke, Pak. Baik, Bapak Ibu di 1 Karanggede, Kabupaten Boyolali. Sebelum kegiatan webinar ini kita mulai, perkenankan saya untuk menyampaikan tata tertib peserta terlebih dahulu. Yang pertama, peserta dimohon untuk standby atau berada di depan laptop selama kegiatan webinar berlangsung. Yang kedua, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon. Dan yang ketiga, pada saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu peserta bila ingin bertanya, dimohon untuk raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu peserta dimohon untuk menjaga sopan santun demi kelancaran dan juga kenyamanan kegiatan webinar kita hari ini. Bapak Ibu, demikian tadi tata tertib peserta webinar. Dan untuk selanjutnya, webinar berbagi praktik baik pada siang hari ini yang bertajuk pemanfaatan puisi dalam asesmen pembelajaran. Akan kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Karanggede, Bapak Dr. Andes Sumarno. Yang kami hormati Ibu Nurjana Mutiara Gayatri SPD selaku narasumber pada kegiatan webinar hari ini. Yang kami hormati pula tentunya Bapak Ibu seluruh peserta webinar baik yang berasal dari SMP Negeri 1 Karanggede maupun dari SMP atau sekolah lainnya. Bapak Ibu, pertama dan juga utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, senang sekali saya dapat membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan webinar ini. Perkenalkan, saya Meidini Martiningsih, Guru IPA SMP Negeri 1 Karanggede, bertindak sebagai moderator pada kegiatan webinar siang hari ini. Acara webinar akan kita mulai dengan yang pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemutaran lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Karanggede, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, dan selanjutnya ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Demikian susunan acara webinar hari ini. Bapak Ibu, saya lihat partisipannya sudah 29, untuk itu webinar kita akan segera mulai.
Untuk mengawali kegiatan webinar hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon duduk dengan tegak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Karanggede. Beliau kepada Bapak Dr. Andes Sumarno, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maidini, Bapak Ibu peserta webinar di siang hari ini, khususnya yang hadir di dalam kegiatan di komunitas belajar SIK Bergerak SMP Negeri 1 Karanggede. Puji syukur alhamdulillah di siang hari ini kembali komunitas belajar berbagi praktek baik yang pada saat ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Nurjanah Gayatri dari SMP Negeri 1 Karanggede. Beliau mapelnya bahasa Inggris. Bapak Ibu sekalian, kita tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya selalu belajar, kemudian berbagi, berkolaborasi untuk mensukseskan kurikulum Merdeka, khususnya di dalam implementasi pembelajaran kita. Seperti kita ketahui bersama, salah satu ajaran dari Ki Hajar Dewantara adalah kita punya kewajiban untuk menyelaraskan pembelajaran kita ini, menyelaraskan pembelajaran pada anak-anak ini sesuai dengan zaman dan kodratnya. Saat ini zamannya adalah zaman digital, maka tidak salah atau kita semua, baik itu Bapak Ibu guru maupun Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, alangkah baiknya kita perlu memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi. Harapannya dengan TIK ini, maka pembelajaran akan lebih menarik karena sesuai zaman sekarang ini adalah zamannya zaman digital. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini,
di SMP Negeri 1 Karanggede ini berbagi praktek baik khususnya di dalam pemanfaatan teknologi informatika. Sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di internet maupun dimanapun itu ada aplikasi baik itu yang berbayar maupun yang gratis. Jadi seperti yang gratis itu tentunya kalau di dunia kependidikan kita bisa memanfaatkan dengan akun Belajar ID menggunakan Canva dan lain sebagainya. Nah, harapannya dengan pembelajaran ini, pembelajaran kita akan lebih menarik, lebih sesuai dengan zamannya anak-anak sekarang, yaitu zaman digital. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Harapannya dengan sering kita melakukan berbagi praktek baik ini, kita sebagai narasumber maupun sebagai moderator atau sebagai peserta bisa lebih menambah pengetahuan menuju ke digitalisasi sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih sekali atas kehadirannya di webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar SIK Bergerak Kabupaten Boyolali, baik yang berasal dari Boyolali maupun dari luar Boyolali. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Sumarno yang telah berkenan memberikan sambutan mengenai kewajiban menyelaraskan pembelajaran anak-anak sesuai dengan zaman dan juga kodratnya. Sehingga diharapkan di zaman modern ini, Bapak Ibu guru dapat memanfaatkan teknologi informatika, khususnya dalam kegiatan pembelajaran, yang nanti diharapkan dapat memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu, selanjutnya akan kita simak bersama pemaparan materi dengan judul pemanfaatan kuisis dalam asesmen pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Nurjana Mutiara Gayatri SPD. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Karanggede. Bu Nurjana Mutiara Gayatri SPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Meidini. Bapak Ibu semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin melanjutkan, saya ingin melanggengkan kegiatan yang dimulai oleh Bapak Kepala Sekolah di hari Selasa, kemudian oleh Bu Nurdiah di hari Rabu, dan Bu Ani di hari Kamis, yaitu berpantun terlebih dahulu. Bapak Ibu, sama seperti sebelumnya, saya minta tanggapan dari Bapak Ibu untuk mengucapkan cakep di setiap akhir baris pantun yang saya sampaikan nanti. Begitu nggih? Cakep. Nggih, Bapak Ibu, ke Semarang berburu durian. Cakep. Cakep. Saat pulang, mampir beli lumpia. Cakep. Selamat siang hadirin sekalian. Cakep. Saya Mutiara dari SIK. Cakep. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Untuk selanjutnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, sesuai judulnya, forum pada siang ini yaitu webinar berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Karanggede. Maka Bapak Ibu, pada siang hari ini saya ingin membagikan satu praktik baik saya, yaitu mengenai pemanfaatan kuisis dalam asesmen pembelajaran.
Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah familiar dengan kuisis. Karena ternyata kuisis itu sudah ada sejak tahun 2015, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah sering menggunakan kuisis dalam pembelajaran, mungkin ada yang baru beberapa kali atau baru sekali menggunakan kuisis, atau mungkin baru mengikuti kuis yang diselenggarakan di kuisis. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan pretest kuisis terlebih dahulu. Nanti untuk linknya akan saya share di grup Bapak Ibu. Mohon maaf, linknya juga akan saya share di kolom chat pada Zoom meeting kita. Oke. Baik, Bapak Ibu, sudah saya share link kuisisnya. Mohon Bapak Ibu bisa bergabung. Itu bisa menggunakan laptop maupun menggunakan HP. Tenang saja Bapak Ibu, tidak akan membebani Bapak Ibu karena hanya 5 pertanyaan pilihan ganda dan tidak harus dijawab benar karena ini hanya pretest. Baik Bapak Ibu, di sini sudah masuk 5 peserta. Ada Bapak Raihan, ada Bu Nurdia, Bu Ika, kemudian ada Pak Singgih Prabowo, ada Bu Mei, Bu Lila, dan Bapak Majid. Dan terus bertambah ada 9 peserta. Monggo Bapak Ibu yang belum bergabung bisa bergabung terlebih dahulu. Belum punya kuisis. Oke. Baik Bapak Ibu, saya juga coba untuk masuk di link kuis yang tadi sudah saya share. Bapak Ibu nanti silakan diketikkan nama, kemudian klik masuk. Nah, begitu diklik mulai, Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam ruang tunggu. Dan di sebelah kiri ada nama Bapak Ibu, kemudian di sebelah kanan ini ada avatar Bapak Ibu. Ini kalau anak-anak, murid kita biasanya suka mengganti avatar ini dengan mengklik gambar pensil, kemudian mereka akan memilih topi, memilih baju, celana, dan lain sebagainya. Karena menurut mereka itu asik Bapak Ibu, seperti ketika mereka akan bermain game. Oke, baik karena sudah ada 18 peserta yang masuk di sini, saya akan mulai dan yang belum bergabung tidak apa-apa nanti menyusul saja. Enggak.
Baik, sudah ada 2 orang yang selesai. Ada Pak Rizky Hidayatullah. Baik, total ada 21 peserta Bapak Ibu. Dan yang saya tampilkan di layar ini merupakan tampilan untuk live score-nya atau leaderboard-nya. Ya, Bapak Ibu yang sudah selesai mengerjakan pretest kuisis bisa kembali lagi ke layar Zoom. Kemudian di sini saya share Bapak Ibu live score-nya. Dalam pembelajaran biasanya ini saya tampilkan di depan menggunakan proyektor Bapak Ibu dan anak-anak biasanya semangat sekali mau ngecek mereka ada di peringkat keberapa. Baik, kita tunggu 1 menit lagi Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, ini mohon maaf, saya akhiri live quizzes hari ini nih Bapak Ibu, tapi nanti juga akan saya share untuk post test quizesnya jika Bapak Ibu mau mengerjakan atau mau melanjutkan lagi. Nah, di sini akan tampil Bapak Ibu pemenang atau top scorer dari quizzes kali ini. Ada 3 orang, ada Bu Ani, ada Bu Nurdiah, dan Bu Dwi Mahmuda. Ya, luar biasa sekali. Kita berikan aplaus untuk mereka, Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya saya kembali lagi ke slides presentasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk join pretest quizzes hari ini. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya tampilkan logo-logo aplikasi pembelajaran yang saat ini populer, Bapak Ibu. Ada Quizzes, Kahoot, Live Worksheets, Canva, WordWall, CapCut, EduCandy, AnyMaker, dan lain sebagainya masih ada banyak sekali di luar sana, Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya highlight atau saya tekankan terlebih dahulu. Bahwa yang pertama, Bapak Ibu, Quizzes itu hanyalah satu dari sekian banyak aplikasi pembelajaran yang dapat kita gunakan. Kemudian yang kedua, bahwa kuisis dan aplikasi-aplikasi ini semua Bapak Ibu berfungsi atau berperan hanya sebagai alat pendukung pembelajaran kita. Namun untuk menentukan sukses tidaknya atau penentu utamanya juga tetap berada pada peran dari guru di dalam kelas, dalam mengelola kelas dan dalam memfasilitasi murid-murid. Dan Bapak Ibu, murid-murid kita
seringkali dikategorikan sebagai generasi alfa Bapak Ibu, yang mana mereka sedari kecil sudah melek teknologi. Maka dari itu kita sebagai guru di kelas mencoba untuk menghadirkan teknologi juga di dalam ruang-ruang pembelajaran. Harapannya apa Bapak Ibu? Harapannya siswa dapat terakomodasi minat-minatnya, kemudian kita juga dapat memenuhi kebutuhan siswa yang sangat beragam dan yang sudah kita bahas kemarin waktu webinar bersama dengan Bu Ani di hari Kamis. Dan perlu diingat Bapak Ibu, kita menggunakan aplikasi-aplikasi ini fungsinya demi siswa bukan untuk mewujudkan ambisi guru. Begitu nggih Bapak Ibu? Kemudian untuk gambaran materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama kita akan melihat selayang pandang mengenai kuisis. Kemudian yang kedua, mengapa menggunakan kuisis. Berikutnya kita akan mengenal fitur atau menu pada kuisis. Dan yang terakhir kita akan coba praktik merancang asesmen dengan kuisis. Nah Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kuisis? Pada umumnya, biasanya Bapak Ibu akan langsung terpikirkan kuis. Karena memang betul Bapak Ibu, kuisis itu fungsi utamanya digunakan untuk membuat kuis. Akan tetapi ternyata tidak hanya kuis Bapak Ibu. Ternyata kita juga bisa membuat slides presentasi, kita juga bisa membuat flashcards. Ini adalah yang terbaru Bapak Ibu. Menu terbarunya kuisis untuk membuat flashcards. Jadi kuisis ini bisa kita gunakan sebagai alat asesmen, ya. Kemudian juga bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk membuka kuisis kita cukup mengetikkan di Google quizzes.com dengan double Z di Z yang kedua. Quizzes.com nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Baik, sekarang kita masuk ke alasan Bapak Ibu. Ketika ditanya mengapa menggunakan kuisis, jawaban saya simpel saja Bapak Ibu. Yang pertama, kuisis itu mudah digunakan. Kenapa mudah digunakan? Ini sangat subjektif Bapak Ibu, tetapi di sini saya cantumkan kriteria-kriterianya. Kenapa mudah digunakan? Yang pertama, bahwa tampilan kuisis itu sederhana Bapak Ibu, tidak neko-neko. Kemudian yang kedua, dapat diakses di laptop maupun HP, tapi juga bisa hanya berbekal HP, Bapak Ibu. Misalkan kita sambil menunggu jam dinas, jam pulang, masih ada waktu 15 menit. Kita bisa Bapak Ibu, 15 menit itu kita gunakan untuk membuka kuisis di HP, kemudian jadilah soal kuis dalam waktu 15 menit atau bahkan kurang. Kemudian Bapak Ibu, jika kita merasa belum sempat untuk membuat kuis sendiri, kita juga dapat menyalin dan mengedit kuis yang dibuat oleh orang lain. Nanti akan kita lihat fiturnya. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, kuisis itu juga mempunyai fitur AI. Karena zaman sekarang apa-apa AI nggih Bapak Ibu. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada Canva AI. Terus Quizzes juga mengeluarkan fitur AI. Nanti kita akan lihat dan kita praktekkan seperti apa fitur AI-nya Quizzes. Kemudian selanjutnya Quizzes itu memiliki banyak sekali tipe soal dan mode pengerjaan, baik secara online maupun offline. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut alasan yang kedua. Kuisis itu memberikan pengalaman asesmen yang seru bagi siswa. Tadi Bapak Ibu lihat kuisis itu berbasis gamifikasi Bapak Ibu. Jadi ada unsur game-gamenya yang tentunya relate dengan kehidupan siswa dan bisa menarik minat mereka Bapak Ibu dalam mengerjakan asesmen. Dalam di sekolah Bapak Ibu saya sering ditanya oleh anak-anak, saya sering ditagih, Bu Tia kapan kuisis? Bu kuisis lagi. Bu minggu depan kuisis ya Bu dan lain sebagainya. Dan itu cukup menunjukkan antusiasme anak-anak Bapak Ibu dalam mengerjakan asesmen menggunakan kuisis. Kemudian alasan yang ketiga, kuisis itu berafiliasi dengan akun belajar ID Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu, kita tidak menampik bahwa aplikasi-aplikasi pembelajaran itu dibuat salah satunya untuk tujuan komersil Bapak Ibu.
Nah, dengan login menggunakan akun Belajar ID, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur pada Quizzes yang tadinya berbayar menjadi diakses dengan gratis, Bapak Ibu. Kemudian di sini saya berusaha membandingkan fitur-fitur pada Quizzes yang di sebelah kiri jika kita login dengan akun Gmail biasa dan di sebelah kanan jika kita login dengan akun Belajar ID. Bisa kita lihat Bapak Ibu, ini yang paling menonjol perbedaannya bahwa di Quizzes dengan akun Belajar ID ada 18 jenis soal yang bisa kita buat. Dari pilihan ganda, isian, menjodohkan, kemudian mengurutkan, mengkategorikan maupun soal-soal matematika. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ada apa saja sih di Quizzes? Yang pertama tadi ada 18 pilihan jenis soal. Kemudian di Quizzes juga ada 6 mode pengerjaan soal Bapak Ibu. Kalau yang tadi sudah kita lakukan di pretest Quizzes tadi menggunakan mode classic mode yang pertama ini Bapak Ibu. Kemudian ada juga mode mastery peak. Jadi anak-anak nanti gambarnya berupa naik-naik gunung Bapak Ibu mengenai penguasaan materi. Kemudian yang ketiga ada juga kuis yang instructor based. Itu kita menyelenggarakan kuisis sesuai dengan kecepatan kita. Jadi kita tampilkan di layar nomor 1, kemudian anak-anak menjawab semua, baru kita lanjutkan ke nomor 2 dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kita juga bisa menggunakan test mode, itu untuk asesmen yang lebih serius Bapak Ibu, di mana anak-anak tidak bisa membuka tab lain selain kuisis. Kemudian ada juga team mode. Jadi ada mode tim, nanti skornya akan diakumulasi berdasarkan tim. Nah, untuk 5 mode tadi Bapak Ibu itu diselenggarakan secara online. Jadi guru memegang gadget, murid juga memegang gadget. Karena memang di SMP Negeri 1 Karanggede, murid diperbolehkan membawa HP Bapak Ibu. Jadi pagi hari HP masuk ke dalam box, dikunci, dan HP hanya boleh digunakan saat pembelajaran atau sebelum pulang sekolah. Nah, tetapi Bapak Ibu, apabila di sekolah Bapak Ibu siswa tidak diperbolehkan untuk membawa HP, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur paper mode atau mode kertas. Jadi nanti setiap anak bisa diprintkan satu lembar kertas itu berisi gambar yang menunjukkan jawaban anak apakah A, kemudian kalau dimiringkan menjadi B, kalau kita rotate lagi C, dan terakhir D, dan seterusnya. Nanti setiap anak akan mendapat kertas itu, jadi Bapak Ibu tinggal nyekan satu persatu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di Quizzes yang menarik Bapak Ibu ini juga ada laporan hasil asesmen siswa. Jadi di situ setiap siswa akan nampak Bapak Ibu skornya berapa, jumlah betulnya berapa, jumlah salahnya berapa, mana soal yang dijawab benar dan mana soal yang dijawab salah. Selain itu, kita juga bisa melihat analisis soal Bapak Ibu. Jadi per nomor akan ditampilkan soal itu dijawab benar oleh berapa siswa dan dijawab salah oleh berapa siswa, begitu. Nanti bisa kita unduh dalam bentuk PDF maupun Excel. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya apa saja menu dan fitur di Quizzes? Untuk itu Bapak Ibu langsung saja akan kita buka Quizzes. Bapak Ibu, ini tampilan ketika kita membuka Quizzes dan sudah login menggunakan akun Belajar ID kita. Kemudian Bapak Ibu, di sini default bahasanya adalah bahasa Inggris. Tetapi jika Bapak Ibu merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia, kita akan ubah dulu Bapak Ibu. Pada menu setting, kemudian kita scroll ke bawah, kita ganti language-nya menjadi bahasa Indonesia. Baik, ini sudah ter-refresh. Kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat menu-menu yang ada di sebelah kiri. Nanti di menu paling atas ada menu buat. Kalau kita klik akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Apakah kita akan membuat kuis, presentasi, atau flashcard? Kemudian menu di bawahnya adalah cari.
Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa melihat kuisis yang sudah pernah dibuat oleh guru-guru lain. Kita bisa menyalin dan mengeditnya. Misalkan Bapak Ibu, saya mau mengadakan kuis mengenai Animal World and Habitats. Di sini saya klik saja, kemudian saya salin dan edit. Nanti bisa kita hapus atau kita edit pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, perpustakaanku di menu bawahnya Bapak Ibu berisi kuis-kuis yang sudah pernah kita buat. Kemudian menu selanjutnya adalah kuisis AI. Ini yang baru Bapak Ibu. Jadi, kita bisa membuat kuis di kuisis dari sumber-sumber lain. Misalkan kita sudah punya file berisi bank soal Bapak Ibu. Tinggal kita upload di sini, nanti kuisis akan membuatkan soal berdasarkan bank soal tersebut. Atau kita upload dokumen, bisa juga kita masukkan link video YouTube di kuisis. Ataupun kita masukkan juga alamat artikel ataupun situs web online. Kemudian, jika kita belum punya sumber untuk membuat kuis, kita juga bisa memasukkan topik atau promnya, Bapak Ibu. Misalkan kita mau membuat kuis mengenai jenis-jenis majas. Ini di mapel bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menentukan untuk jumlah soalnya berapa yang kita inginkan. Misalkan 10. Kemudian preferensi bahasa keluarannya bahasa Indonesia. Mata pelajarannya saya pilih yang bahasa dunia. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kuisis akan menawarkan kita subtopik-subtopik yang terkait dengan topik yang tadi sudah kita tulis. Saya masukkan personifikasi, hiperbola, metafora, simile, dan lain sebagainya. Kemudian kuisis akan memproses Bapak Ibu. Nah, akan muncul kuis-kuis seperti ini. Yang tentunya akan bisa kita edit, bisa kita kurangi, bisa juga kita tambah sesuai dengan keinginan kita. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke menu-menu yang ada di kuisis. Selanjutnya ada menu hasil Bapak Ibu. Ini kita gunakan untuk melihat hasil kuis yang sudah kita lakukan. Misalkan kita mau melihat hasil kuis family relationship. Di sini akan tampil hasil dari setiap peserta, skornya berapa. Kemudian di sebelahnya kita melihat analisis dari setiap pertanyaan di kuisis tersebut. Seperti ini Bapak Ibu, kemudian bisa kita download maupun kita cetak dalam bentuk PDF. Untuk menu berikutnya ada menu kelas. Ini jika kita ingin melakukan sinkronisasi kelas dengan Google Classroom maupun dengan Microsoft Teams. Oke, Bapak Ibu, saya rasa itu menu-menu yang akan sering digunakan. Kemudian kita akan mencoba membuat kuis Bapak Ibu. Kita akan praktikkan, misalkan saya mau membuat kuis dari awal, tidak menggunakan AI. Saya pilih, di sini ada beragam pilihan jenis soal, saya pilih yang pilihan ganda. Kemudian, misalkan saya masukkan pertanyaan, karena saya sering menggunakan kuisis untuk mengecek kosakata siswa Bapak Ibu. Jadi saya tulis saja, what is dokter anak in English? Misalkan seperti ini Bapak Ibu, kemudian jangan lupa kita berikan centang pada jawaban yang benar. Kemudian kita juga bisa mengatur poinnya di sebelah sini. Kita bisa mengatur timernya atau waktunya. Kemudian kita pilih saja save question.
Nah, sudah tampil Bapak Ibu. Selanjutnya kuis untuk soal nomor 1 ini bisa kita copy, bisa kita edit, atau kita tambahkan lagi soal untuk nomor 2 dan seterusnya. Jadi di sini bisa kita campurkan Bapak Ibu. Misalkan tadi soal pertama sudah pilihan ganda, untuk soal kedua dan seterusnya bisa kita pilih jenis-jenis soal lainnya. Begitu Bapak Ibu, kalau sudah nanti kita klik simpan, nanti kita tuliskan judul kuisisnya tentang apa, kemudian kita pilih mapelnya, pilih kelasnya, kita simpan. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika sudah tersimpan kuis kita bisa memilih apakah kita mau gunakan live quizzes seperti tadi, yang harus diawali kemudian diakhiri saat itu juga, ataupun kita tugaskan sebagai PR, jadi bisa lebih lama diaksesnya oleh siswa. Begitu Bapak Ibu. Jadi sudah saya sampaikan tadi menu-menu di Quizzes dan sudah kita praktekkan cara untuk membuat kuis di Quizzes. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri di laptop atau di HP masing-masing. Ya, begitu Bapak Ibu. Sekarang kita akan kembali ke presentasi. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai concluding remarks atau sebagai kata penutup saya, ada beberapa poin Bapak Ibu bahwa yang pertama, media hanyalah alat bantu pembelajaran, bukan penentu sukses atau tidaknya pembelajaran. Kemudian, penentu suksesnya pembelajaran tetaplah guru yang merupakan sutradara di ruang kelas. Dan Bapak Ibu, kehadiran teknologi tidak bisa kita cegah. Daripada kita sibuk mencela teknologi, lebih baik kita ambil sisi baiknya, cari positifnya, dan kita manfaatkan di dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan minat murid kita yang sangat beragam. Nah, ini sedikit dokumentasi Bapak Ibu dari pembelajaran menggunakan Quizzes yang saya lakukan di kelas. Dan sudah selesai presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Meidini selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Nurjana Mutiara Gayatri yang telah menyampaikan materinya dengan menarik, lengkap, pastinya penuh semangat nih Bu, dan tentunya menginspirasi kaitannya tentang pemanfaatan kuisis dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan minat peserta didik di era digitalisasi ini. Dan tentunya diharapkan Bapak Ibu semuanya setelah kita sudah mendengarkan paparan materi dari beliau, Bu Tia, kita sebagai guru diharapkan mampu memanfaatkan berbagai fitur aplikasi yang ada yang sudah disampaikan di awal, salah satunya Quizzes yang menarik tentunya, sehingga siswa lebih termotivasi dalam belajar dan tentunya diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Baik Bapak Ibu, kami informasikan bahwa link presensi nanti akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian sesi tanya jawab, di mana saya akan membuka 2 termin. Setiap termin nanti terdiri atas 2 penanya. Bapak Ibu boleh jika ingin bertanya dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau dapat raise hand dengan berbagi atau sharing pengalaman. Mungkin salah satu Bapak Ibu guru di sini sudah sering menggunakan aplikasi Quizzes tersebut. Jadi silahkan monggo jika ingin bertanya boleh langsung ketikkan di kolom chat atau mungkin dapat raise hand terlebih dahulu untuk berbagi sharing dengan kita semuanya. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Oke, Bu Tia, ini sudah ada salah satu penanya dari Bu Lila. Selamat siang Bu Lila. Oke. Ya, Bu Lila bertanya, Bu Tia, kapan ya Bu Tia buat kelas offline-nya?
Itu pertanyaan dari Bu Lila, mungkin Bu Tia bisa menjawab. Monggo, silahkan. Baik, terima kasih Bu Lila atas pertanyaannya. Tapi saya konfirmasi dulu Bu Lila, ini kelas offline apa yang dimaksud oleh Bu Lila? Tutorial. Oke, jadi Bu Lila menanyakan kapan membuat kelas offline terkait pemanfaatan kuisis begitu. Nggih, cepatnya Bu Lila, insya Allah kita adakan kelas-kelas kecil untuk tutorial pembuatan kuisis. Nanti kita kontak-kontakan lagi nih Bu Lila di forum MGMP maupun secara langsung lewat pribadi. Terima kasih Bu Lila untuk pertanyaannya. Bu Tia, ada penanya kedua di termin pertama ini. Saya belum pernah gunakan kuisis. Beliau dari Bapak Rahman. Selamat siang Bapak Rahman. Maaf saya ulangi pertanyaannya. Saya belum pernah gunakan kuisis. Dari mana awalnya masuk di kuisis? Mungkin Bu Tia bisa jawab, monggo. Oke, terima kasih Pak Rahman. Seperti yang tadi saya sampaikan, nggih Bapak, untuk masuk di Quizizz kita cukup mengetikkan di Google quizizz.com atau dicari saja Quizizz, nanti otomatis akan muncul hasil pencarian, diklik yang paling atas Bapak. Kemudian nanti Pak Rahman bisa login menggunakan akun belajar ID. Nanti untuk tutorial masuknya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di presentasi, jika misalkan menemui kesulitan, Pak Rahman bisa melihat kembali tayangan ulang dari Zoom meeting kita kali ini di YouTube Esika TV, Pak Rahman. Tadi saya sudah berusaha mencontohkan quizzes.com, kemudian login dengan akun belajar ID, setelah itu membuat quizzes. Iya, makasih Bu. Paham, paham. Oke, baik. Oke. Terima kasih untuk Pak Rahman dan juga Bu Lila yang telah bersedia memberikan pertanyaan. Selanjutnya kita masuk ke termin yang kedua. Bu Tia, di sini sudah ada salah satu penanya, Ibu Rizky Hidayatullah. Selamat siang Ibu Rizky. Pertanyaan dari Ibu Rizky, apakah bisa kuis ini dilakukan tanpa jaringan? Monggo Bu Tia bisa dijawab. Baik, terima kasih Bu Mei dan niki Bu atau Pak Rizky nggih. Apakah kuis bisa dilakukan tanpa jaringan? Nggih, mohon maaf Bapak, sepengetahuan saya selama ini kalau sebagai pembuat kuis kita tetap harus menggunakan jaringan internet. Nah, tetapi untuk siswa tidak harus karena tadi di kuisis ada fitur paper mode. Jadi ada mode kertas di mana nanti setiap siswa dari misalkan ada 32 siswa, nanti setiap siswa akan kita printkan satu lembar kertas sehingga nanti ketika kita menggunakan kuisis di kelas, nanti siswa menjawab, tinggal menggunakan kertas itu diangkat, kemudian akan kita scan. Tetap menggunakan jaringan internet. Begitu Pak Rizky. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya ralat. Beliau tadi penanya pertama ya di termin kedua itu adalah Bapak Rizky Hidayatullah. Mohon maaf sekali lagi Pak. Selanjutnya kita lanjutkan ke penanya kedua. Ada Bu Siti Al-Hidayah. Pertanyaannya, Bu Siti selamat siang. Untuk menggunakan aplikasi Quizizz, apakah bisa digabungkan dengan aplikasi lainnya? Monggo Bu Tia dijawab. Oke, baik Bu Siti. Sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu aplikasi lainnya seperti apa yang dimaksud oleh Bu Siti, nggih? Kalau tadi di Quizzes AI kita bisa masukkan link video YouTube, kemudian bisa kita masukkan link website online, kemudian di menu kelas kita bisa melakukan sinkronisasi Quizzes dengan akun Google Classroom maupun akun Microsoft Teams, Bu Siti. Baik Bu Siti, apakah ada pertanyaan lanjutan? Oh, mungkin ada word wall atau bouncy.
Oh, baik Bu Siti, untuk Wordwall saya kira itu aplikasi sendiri Bu Siti, jadi terpisah nggih antara Quizizz dengan Wordwall atau dengan Bouncy atau aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, apakah cukup menjawab pertanyaannya Bu Siti atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, sepertinya sudah untuk pertanyaan dari Bu Siti. Terima kasih untuk Bu Nurjana yang sudah bersedia menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Pak Rizky dan juga Bu Siti yang sudah bersedia berpartisipasi menyampaikan pertanyaannya. Kemudian maaf Bu Tia, ini melanjutkan satu lagi nggih, tadi lanjutan dari Bapak Rizky. Slide PowerPoint apakah boleh di-share Bu nanti? Mungkin bisa kita share nanti nggih. Insya Allah Baik. bisa Pak. Nanti Iya, Pak Rizky nanti akan kami share di kolom chat Zoom meeting maupun di grup WA Kombel SIK. Apakah Pak Rizky sudah bergabung ke grup WA Kombel SIK, Bapak? Oh, belum. Baik, Pak Rizky nanti bisa mengecek di PMM-nya Kombel SIK bergerak. Kemudian di situ ada tautan untuk bergabung ke grup WA Kombel SIK bergerak. Nanti Pak Rizky masuk saja, nanti insya Allah kami share di situ juga untuk PPT-nya. terima kasih untuk semua penanya, Bapak Ibu. Karena di awal sudah disampaikan hanya ada 2 termin penanya, 2 termin pertanyaan, nggih, dan sudah diikuti semuanya, dijawab juga oleh narasumber dengan baik. Dengan begitu, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk link presensi nanti akan dibagikan di kolom chat. Namun sebelum itu dimohon kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk mengaktifkan kameranya karena saya ingin mengambil dokumentasi. Monggo untuk slide yang pertama ada Pak Majid, Pak Watoto, Bapak Supana, kemudian ada Bapak Dwi Priyono dan yang lainnya. Oke. Saya ambil dokumentasi. 1, 2, ini kan kita itunya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke layar yang kedua. Dimohon kesediaannya untuk Bapak Ibu mengaktifkan kameranya. Ada Bapak Dwi Priyono, Pak Agus Niam, Bapak Suyuti, Bu Singgang, Bu Sri Wahyuni, monggo. Bapak Jono Trimanto. Oke. Baik, saya ambil dokumentasi 1, 2, 3. Kita lanjutkan ke layar yang ketiga. Dimohon kesediaannya kembali Bapak Ibu. Untuk Bu Endang, Bu Fitri, Bapak Mohrotii, dimohon kesediaannya untuk mengaktifkan kameranya. Baik, saya ambil dokumentasi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas semangatnya, kerjasamanya, dan juga partisipasinya dalam kegiatan webinar hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada narasumbernya, Ibu Nurjana Mutiara Gayatri yang telah menyampaikan paparan materi dengan begitu luar biasa. Dengan ini Bapak Ibu, marilah kita tutup acara webinar kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nah, apa lagi mau?
Sampai ruangan-ruangan.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil